Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narendra. Saya perwakilan dari absen 22 sampai 24. Di sini saya akan menjelaskan adab menggunakan media sosial. Pertama, yaitu tidak asal menyebar berita sebelum diseleksi atau diklarifikasi. Kedua, berkali diri dengan keimanan dan ketakwaan. Ketiga, berjihad menebarkan kebaikan melalui media sosial. Kedua, yaitu menjelaskan dengan naklim menggunakan media sosial. Arabnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabi fatabayyanu tusibu qauman bijahalatin fatusbahu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu asal atas perbuatan itu. Yang ketiga yaitu menganalisis adab menggunakan media sosial, yaitu dalam ajaran Islam adab mencakup banyak hal baik dalam ibadah maupun sifat duniawi. Adab dalam ajaran Islam bersifat fleksibel karena diterapkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah adab bermedia sosial. Ibarat pedang bermata dua, kehadiran media sosial memiliki dampak positif sekaligus dampak negatifnya juga, bahwa menggunakan media sosial telah meningkatkan jumlah orang yang mengalami depresi dan penyakit mental lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan teman saya yang tadi membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Di era digital sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Hampir semua orang punya minimal satu akun di media sosial. Bahkan media sosial tak lagi hanya digunakan sebagai tempat bersosialisasi, namun juga bisa sebagai tempat jual beli atau sebagainya. Topik yang dibahas di media sosial pun semakin luas dan beragam. Ada yang memposting artikel-artikel bermanfaat, pendapat pribadi, bahkan menebarkan fitnah dan kebencian. Berawal dari media sosial, banyak pula masalah yang ditimbulkan. Contohnya, 1. Hindari berbagi informasi pribadi. Banyak sekali masalah yang timbul dari sekedar berbagi informasi pribadi di media sosial. Umumnya, informasi ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan identitas diri, mengganggu bahkan meneror seseorang. 2. Pilih teman dan followers Anda. Memiliki banyak teman dan followers membagikan tentang pilih teman dan followers Anda. Memiliki banyak teman dan followers memang membanggakan. Namun Anda harus sadar, tidak semua orang yang ada di media sosial Anda bisa menjadi teman baik Anda. Pastikan bahwa Anda benar-benar memilih teman dan followers atau paling tidak mengubah settingan menjadi privasi, sehingga setiap orang harus mengirimkan permintaan dahulu sebelum berteman dengan Anda. 3. Hindari akun dan postingan negatif ketika Anda membuka media sosial. 4. Berpikir dahulu sebelum berbagi media sosial marak dengan foto atau video yang mendukung sebuah postingan. 5. Pastikan dahulu kebenaran sebelumnya Anda berbagi. Pastikan bahwa hal tersebut positif dan bermanfaat bagi orang lain atau bagi diri kita sendiri. Jika Anda tidak berpikir dahulu sebelum berbagi atau berkomentar, Anda sendiri yang akan dirugikan karena Anda bisa dituntut atas sesuatu yang Anda lakukan. Jadi, untuk menggunakan media sosial dengan bijak, selalu sharing informasi yang Anda terima dan berpikir dahulu sebelum berbagi. 5. Cantumkan sumber postingan. Tidak. Kita harus meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Contohnya, tabayun, cek dan recheck. Dalam IS Al-Hujurat ayat 49 disebutkan sebagaimana etika serta tata menyikapi sebuah berita yang kita terima. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimbulkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu
menyesal atas perbuatanmu itu. IS Al-Hujurat Quraisy Shihab mengatakan ada dua hal yang dapat diperhatikan terkait ayat tersebut. Pertama, tabayun terhadap pembawa berita, apakah orang fasik orang yang aktivitasnya diwarnai dengan pertama, tabayun terhadap pembawa berita, apakah orang fasik orang yang aktivitasnya diwarnai pelanggaran agama. Jadikan sebagai sarana untuk menebar kebaikan, meyakini bahwa hisab atas segala perbuatan. 3. CCTV di kedua bahu, merasa selalu diawasi oleh malaikat utusan Allah di bahu kanan dan kiri, semestinya menjadikan tubuh dan akal berpikir sebelum melakukan tindakan. Pengawasan 24 jam semasa detak jantung masih berdebar bukanlah cukup untuk menjadi pengendali di setiap perbuatan. Begitu pula aktivitas di jaring sosial, like, komen, atau share. Meyakini bahwa ruang keikhlasan tanpa mengumbar ria, misi, atau niat hanya terjadi satu arah, yaitu kejujuran hati kepada sang pemilik. Kita tidak bisa melihat apalagi memberikan penilaian terhadap niat seseorang. Tetapkan misi untuk memanen kelimpahan pahalanya tanpa berharap pujian yang melambungkan popularitas. 5. Membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. 6. Membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, dan semangat kebangsaan dan cinta damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.